Apakah benar Ustadz ketika kita mendoakan yang baik, malaikat itu akan mendoakan juga kebaikan yang sama untuk kita gitu? Ngapain sih sedekah diposting-posting gitu? Ada dua kubu nih akhirnya. Ya, ya. Apa sih yang teman-teman cari? Coba kira-kira apa ya yang teman-teman itu cari ketika tahun baru sampai jam 12 malam apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman di luar sana ya, yang cantik, yang ganteng, yang mungkin sudah berusia atau hari ini sedang bertambah usianya. Kembali lagi bersama Ade di Science Sharing Insabilis Salam. Dan kita ketemu lagi bersama Ustadz Syekhul Islam. Ustadz lama banget gak ketemu ya. Alhamdulillah. Kayaknya udah hampir mau pergantian tahun ini baru ketemu lagi podcastnya gitu. Akhirnya setelah sekian lama. Setelah sekian lama kita ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman semua nggak terasa memang pergantian tahun Masehi 2023 ke 2024 sebentar lagi. Mungkin menghitung hari. Ntar ini kapan sih tayangnya ini, Dok? Sebelum tahun baru dong ya tayangnya ya. Pastilah sebelum tahun baru ya, berarti menghitung jam ya buat teman-teman semuanya. Gimana, sudah ada resolusi, target, goal-goal baru, bucket list, atau mungkin ingin buat story-story terima kasih 2023 gitu ya, atas perih luka bahagianya, terus siap menyambut 2024. Ustadz Makman, sebenarnya kalau kita ingin ngobrolin pergantian tahun itu, apa sih yang perlu kita maknai sebenarnya? Apakah resolusi yang sudah dijalani tapi kok goalnya belum tercapai, ya udah goalnya dipindah aja deh ke tahun 2024 gitu. Baik, Masya Allah teman-teman semuanya, kita bertemu kembali. Baik. Ini pertanyaan yang berat dan akan muncul setiap tahun gitu. Pasti setiap ganti tahun. Ya tentu dalam menjalani tahun 2023 ada yang melakukan dosa, ada yang melakukan kebaikan dan sebagainya. Ya pasti, dan memang pada akhirnya kita semua harus bermuhasabah atau menata kembali. Menata kembali. Menata Oh, kembali. oke. Apa yang kita lakukan itu apakah benar-benar sudah membawa kita ke dalam kesuksesan atau cita-cita kita kan. 6. Jadi sampai saat ini kan kita akan berpikir, saya posisi star sampai saat ini sudah berapa persen untuk nyampe ke dalam kesuksesan. Oh, oke. Sehingga itu menjadi tolak ukur kita. Tolak ukurnya Jadi bukan saya yang memberikan solusi, tapi teman-teman semuanya yang mengukur diri sendiri. Karena teman-teman yang menjalankan hidup teman-teman ya, bukan saya gitu. Oh ya, berarti muhasabahnya tadi itu maksudnya pandai-pandai tadi mengukur diri kembali lagi nih Ustadz. Ya, mengukur diri. Tentu banyak faktor ya, faktor internal maupun eksternal. Oke. Kalau faktor internal, tentu yang harus kita bereskan pertama adalah sumber dari segala macam kebaikan ataupun keburukan. Oke. Nah, jadi bukan hanya yang kecil-kecil saja. Misalnya kan di akhir tahun, di 2023 saya ingin menjadi lebih baik nih. Di 2024 lalu apa yang saya harus lakukan. Oh, betul. Yang kita bereskan di inti dalam diri kita, yang mungkin hati kita. Hati dulu. Hati kita Oke. tata, kita bereskan. Kalau ada yang rusak kita perbaiki. Kalau ada yang bagus ya kita tambah perbagus lagi. Mungkin kalau selama di tahun 2023 banyak dosanya, misalnya ada penyakit hati, hasad gitu. Oke. Senang lihat orang susah lihat orang senang. Ah. Nah, kita perbaiki, jangan sampai itu ada pada diri kita, karena nanti Oke. capek sendiri karena ya ngapain kita susah lihat orang senang, kita doain aja gitu kan. Supaya bener. dengan kita berdoa maka malaikat pun akan mendoakan hal yang sama kepada kita. Walaka mithluk. Nah mungkin ini yang kadang sering dilupakan oleh mungkin saya sendiri atau teman-teman semua. Apakah benar Ustadz ketika kita mendoakan yang baik, malaikat itu akan mendoakan juga kebaikan yang sama untuk kita gitu? Ya. Ini benar nggak sih dalilnya gitu? Nah, apalagi kan orang-orang sekarang butuhnya dalil gitu Ustadz. Ya benar, itu ada hadisnya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Bahwasannya kalau seandainya seseorang muslim mendoakan kebaikan kepada saudaranya, maka malaikat akan mendoakan kepadamu juga walaka mithluk, bagimu hal yang sama. Dan itu memang diajarkan dan disunahkan. Kalau secara teori memang sudah jelas kan, mungkin pernah kita sampaikan dalam tubuh manusia ini 70% air. 70% Penelitian di Jepang ternyata air bisa merespon perkataan manusia. Oke. Kalau misalnya teorinya namanya law of attraction. Law of attraction. Jadi seseorang mengirimkan sinyal positif atau perkataan positif kepada dirinya atau kepada orang lain. Ya. Dalam teori ini
maka air akan merespon apa yang dia katakan. Oh, Misalnya oke. gini, saya akan sukses, saya akan sukses, saya akan bisa gitu kan. Saya akan sukses, saya akan bisa. Maka air ini akan merespon dan memberikan energi. Energi yang baik juga Energi tadi. yang baik sehingga Oh, oke. menguatkan fisik untuk bekerja dan bergerak. Oh, oke, Nah, benar, itu benar, mungkin benar, bisa benar. dikatakan seperti apa ya, misalnya pola pikir kita itu sudah positif terlebih Nah. dahulu kan. Misalnya kan orang kalau aduh saya takut gagal kan dia jadinya Jadi gagal duluan iya ya. gagal duluan, bukan karena pasti gagal enggak, karena dia berpikir demikian akhirnya dalam tubuhnya lemas, berpikir akhirnya nggak bisa bergerak Bekerja maksimal. pun bergerak nggak maksimal. Nggak Oh, maksimal oke, karena benar, benar, benar. pikiran yang negatif. Pikirannya udah negatif Ah, duluan. Makanya Nabi mengatakan kalau doa kamu yang positif secara tidak langsung kita akan mendapatkan perkataan yang baik juga Tapi untuk misalnya diri kita. doanya gini Ustaz, semoga Ridho nanti tenang aja dok, ku doain pokoknya dapat istri 2. Nah dapat istri 2 juga gitu gimana Ustaz nantinya? Ya selama dia bisa adil, selama dia bisa adil. Lah karena itu memang adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu ajaran Islam. Tapi mungkin harus memperhatikan adab-adabnya Ya, juga pasti. Ustaz ya. Jangan main asal doa baik aja tapi ntar dikasih nggak bisa amanah juga, repot juga Ya, nanti iya urusannya. betul. Tentu Allah itu ketika seorang hamba berdoa, Allah itu akan memberikan doa itu sesuai dengan kemampuan hamba itu. Karena Allah Maha tahu dan Allah maha, Maha tahu, maha mengetahui Maha nih. mengetahui Hambanya seorang sampai hamba mana itu. nih kemampuannya. Lah iya kemampuan dia untuk melakukan A, dia mintanya Z, ya nggak Allah berikan. Nggak Allah berikan. Tapi Allah berikan sesuai dengan Sesuai kemampuan. kemampuan. Tapi semua doa akan Allah terima gitu kan. Oh, Semua oke. doa terima. Ya Allah saya doa ingin jadi wakil presiden. Itu. Allah terima. Allah terima gitu. Masalah nanti Allah kabulkan dan Allah jadikan, Iya. Allah ukur dulu dong. Allah ukur dulu. Kalau memang tidak mampu, ya Allah tidak akan berikan itu Oh, sesuai dengan oke, kemampuan gitu. benar. Jadi buat teman-teman semua dari sekarang harusnya resolusinya udah diperbaiki lagi ya. Mungkin resolusinya kemarin masih kerangka-kerangka gitu ya. Masih kisi-kisi, sekarang harusnya bisa lebih baik lagi dalam artian resolusi yang kemarin mungkin ada beberapa yang tidak tercapai dikarenakan tadi itu ya dalam dirinya sendiri tadi sudah memberikan input yang buruk. Iya benar. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begini. Ya karena kita sudah duluan memberikan sugesti yang buruk, harusnya memberikan sugesti yang baik dong Ustaz ya. Mungkin kita akan bantu ya teman-teman semuanya dalam membuat resolusi. Ah, Mungkin teman-teman kemarin buat sendiri akhirnya gagal. gagal. Nah, sekarang kita akan bantu teman-teman mungkin melalui podcast ini. Siap. Teman-teman daripada mengikuti apa namanya? perayaan tahun baru sampai teman-teman Lupa diri deh lupa ya. diri. Mending teman-teman nonton ini kita berikan cara-cara bagaimana menata resolusi supaya lebih terbaik. Mantap. Kita mulai dari yang pertama. Dari yang Ketika pertama ingin membuat, ya pertama kita harus tata diri Tata dengan tadi yang pertama. Yang paling terpenting dalam bagian diri kita adalah hati. Hati. Hati kita benar-benar kita perbaiki, benar-benar kan jadi kalau benar-benar hati kita sudah perbaiki, hilangkan hawa nafsu yang buruk ya. Yang buruk. Kan ada juga hawa nafsu yang memang tidak sifatnya bukan mengarah hal yang buruk gitu Oke. kan. Nafsu ya. Nafsu. Kita hilangkan itu semua. Hati kita bersihkan dari penyakit hasad, hasut, Nah, ini penyakit dengki. hatinya nih, Ustaz ya. Ini benar-benar harus kita selesaikan Oke. sehingga jernih itu semua. 6. Nah, hati ini kan teman-teman sumber dari segalanya kan. Misalnya Benar. saya ingin baik ya, tapi kok nggak baik, berarti hatinya yang Hatinya perlu ditata. Kok tangan saya suka komen-komenan yang buruk, Karena hatinya yang karena buruk. hatinya gitu kan. Oh, Maka oke. hatinya harus perbaiki. Lah, cara memperbaiki hati itu bagaimana? Nah, benar. Nah, terus kita resolusi pertama kita jadikan hati ini lembut. Bagaimana caranya? Qalbun zakiyun, qalbun zikrun. Oke. Hati yang selalu mengingat Allah. Hati yang selalu mengingat Ala Allah. bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lembutkan hatimu dengan membaca Al-Qur'an. Lembutkan hatimu dengan mengingat Allah, dan termasuk solat itu adalah zikir. Wa aqimus sholata lidzikri. Dan Oke. dirikanlah solat supaya kamu mengingat Allah, itu akan menjadikan hatimu bersih dan tenang. Berarti poin yang pertama untuk menjadikan hati bersih Bersih. dan lembut, teman-teman harus baca Al-Qur'an, Dan sholat. solat, zikir. Nah, ini harus dijaga ini. Nah, ini tulis, itulah cara teman-teman. Kalau ini sudah beres, insya Allah teman-teman catat resolusi yang lain atau sifatnya dunia maupun akhirat, insya Allah akan beres. Insya Allah kan beres. Insya Allah akan beres. Oh, Nggak oke. usah kita serius bahas dalam-dalam. Saya harus A, B, C. Tapi ternyata yang intinya nggak kita kerjakan, nggak bisa.
selama ini ternyata bermasalahnya di hati. Iya, Bukan bermasalahnya di situ. bermasalah di kerjaan atau Iya. resolusi atau cita-citanya yang terlalu muluk-muluk, bukan, tapi karena hatinya yang Iya, sudah rusak duluan. ibarat air terjun ya. Ya, kita lihat air terjun kemudian bawahnya itu ada kolam, airnya keruh. Nah, bener. Itu yang kita rasakan, ini kok airnya keruh. Akhirnya kita perbaiki pinggir-pinggir di kolam itu dan Oh, sebagainya. benar-benar. Padahal air yang keruh itu memang datang dari atas. Datang dari atas. Cara membereskannya ya atasnya itu, yang di atas itu harus kita bersihkan. Sumbernya yang Sumber dibersihkan. hatinya. Oh, Maka oke. jadikan hati lembut, jadikan hati itu tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Baca Al-Qur'an, baca terjemahan Al-Qur'an. Dan ini yang faktor internalnya. Faktor itu. internalnya dulu. Di hati. Ya caranya ya baca Al-Qur'an, bersedekah juga, tulis bersedekah. Itu bersedekah juga. Ternyata bersedekah itu bukan hanya saja kita membantu orang lain, Oke. tapi ternyata membantu menenangkan diri kita. Karena dengan Oh. kita bersedekah itu ada di dalam hati itu ada rasa senang gitulah. Oke, benar. Tentu benar. keikhlasan ya sudah beres ya. Ya, keikhlasan harus sudah Ikhlas. beres duluan nih La ikhlasnya. tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini catatan, janganlah kamu kotori sedekahmu itu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan orang yang kamu bantu. Misalnya, Nah, kalau mau bersedekahnya yang sekarang kan, bukan sekarang Ustadznya, dari tahun Ya. kemarin-kemarin juga trennya udah ngapain sih sedekah di posting-posting gitu. Ada dua kubu nih akhirnya. Ya. Kubu yang pertama ya supaya yang lain juga ikut tergerak hatinya untuk saling berbagi. Tapi yang satu kubunya ya sedekah itu disembunyiin aja lah gitu. Benar. Nah, ini menyikapinya kesininya dulu nih gimana Ustadz? Oke, memang ada dua ya. Kalau kita sebagai secara kelembagaan zaman sekarang memang perlu. Memang Karena perlu untuk keterbukaan lembaga, informasi tadi, Ustaz, keterbukaan ya? informasi Oke. selama di dalamnya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Tidak menjatuhkan dan menyakiti orang yang dibantu. Oh, Nah, oke, jadi oke, siap. poinnya itu. Poinnya Jadi itu dulu. intinya itu. Kan yang salah itu ketika kita sedekah, kemudian kita rekam-rekam ini sedekah ini dan menyakiti hati orang yang dibantu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekarang kita sebagai misalnya lembaga resmi, kemudian prosedurnya jelas, kita sampaikan orangnya Oke. juga legowo, kemudian manfaat yang dirasakan lebih besar, maka itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Bahkan zaman sekarang itu anjurannya untuk mengetuk hati-hati kaum muslimin yang sekarang tidak melihat hal itu. Oh, Gitu. oke, siap. Berarti pokoknya resolusi pertama adalah memperbaiki intinya. Ibaratnya sebuah sumur ataupun sumber mata air, ya sumbernya harus dibersihkan dulu nih. Betul sekali. Dengan sholat, menjaga, baca Quran, kemudian berzikir, sedekah juga termasuk di dalamnya. Benar. Lanjut lagi, kita masih membahas hati ya. Nah, masih hati nih. Sangat penting sekali. Penting karena banget turunnya hati banyak sekali. Siap. Karena kalau hati sudah bersih, Nah. sudah tenang, maka resolusi yang kita tulis itu semua insya Allah akan mudah kita jalankan karena memang didasari dengan hati. Dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Quran itu hati kan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kan? benar. Inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan perasaan. Hati maksudnya di sini itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lah ternyata dalam hadis kepala dari semuanya itu adalah hati ternyata. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Nabi sendiri mengatakan, kalau hati kamu baik, bersih, benar, insya Allah perbuatan yang lain akan bersih dan benar sesuai dengan target. Wa idza fasada jasadu kulluh. Kalau rusak, maka akan rusak pula yang lain. Maka target akan bisa tercapai ketika hati itu bersih. Hatinya sudah bersih. Hati bersih. Makanya ada ungkapan dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Hati yang disebutkan kan. Bukan akal, bukan kaki, pasti bukan kinerja, bukan. Tapi hati yang menggerakkan. Makanya ada istilah dalam lubuk hatiku yang paling dalam aku mencintaimu. Kan kemakan lagi gombalan deh. Iya. Aduh. Kan nggak ada istilah dalam ususku yang paling dalam. Nggak ada. Gitu. Bukan yang paling dalam. Maka benar-benar harus dibenahi. Maka untuk teman-teman yang suka menyakiti hati juga. Aduh, hati-hati. Ini berat banget ini. Berarti teman-teman menyakiti bagian yang terpenting dari seorang manusia itu. Hati tadi. Jangan menyakiti hati gitu. Ini adalah step pertama dari membuat resolusi
yang lebih baik lagi. Betul sekali. Ibaratnya kalau halal ini toyiban sudah ini pokoknya Iya, harusnya benar, ini. benar sekali. Oke, langkah keduanya Ustaz, kalau sudah dari hati udah dibenahi. Hati sudah dibenahi, fa insya Allah turunan yang lain akan mudah. Yang kedua kan faktor internal Internal katanya. ini tadi. Sekarang benar. faktor eksternal. Oke. Dan ini yang sangat penting sekali, yaitu teman. Oh, teman-teman. Teman-teman gini, hatinya sudah bagus, Hatinya udah bagus nih. resolusinya sudah bagus. Resolusi udah bagus. Ternyata circle-nya tidak bagus, Aduh. nggak jalan. Circle nggak bagus ini banyak macam nih Ustaz. Banyak macam. Iya, toksik, Dan iya lain macam-macam dan sebagainya. sebagainya lah. Contoh misal gini, ada seorang, ya, saya mau nonton podcast kita aja lah di tahun Oke. baru dapat manfaat. Tapi ternyata teman-teman yang ngajak, ayo kita yuk. Pesta di sinilah gitu. Nongkrong sampai jam 12 malam Oh, gitu. oke. Dia pasti sungkan itu. Oh, oke. Aduh, Apalagi satu lawan sekian banyak gitu Lah iya, circle-nya. nggak enak gitu kan. Nggak enak kan Nggak gitu kan dan enakan lain dia. sebagainya. Oke. Ini masalah teman-teman. Maka selain untuk kita menuntut ilmu supaya kita mendekatkan Oke. diri kepada Allah, jadi kita punya ilmu, kita baca Al-Quran dan lain sebagainya, ternyata memilih teman dan bersahabat dengan orang baik itu faktor yang bisa dikatakan separuhnya juga untuk mempengaruhi Wah. kebaikan yang kita Berarti inginkan. besar juga nilai prosentasenya tadi. Sangat besar, Oh, sangat oke. besar. Kalau mungkin kita mendengarkan hadis yang baik tentang sahabat yang baik ya, Nah. sangat sering ya. Misalnya almaru ala dini khalilihi, Ya. seorang dilihat dari agama sahabatnya. Jaga sahabatnya. Tapi dalam Al-Qur'an ada gambaran yang lain, Oke. dilukiskan satu kejadian yang bisa dibilang mengecewakan sekali. Oke. Jadi selama kita di dunia berteman dengan dia, Hmm. ternyata di akhirat ini pertemanan mereka ini jadi pertikaian. Oke. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau nggak salah dalam surat Ibrahim, ya laitani lam attakhad fulanan khalila. Ya wailana laitani. Ya Allah, betapa saya menyesal dan celaka. Oke. Kenapa saya dulu mengambil dia sebagai teman saya? Wah. Jadi dulunya berteman baik ya. Sampai di akhirat. Begitu nanti di persidangan Allah dia bilang celaka saya. Kenapa saya ngambil dia sebagai teman saya? Laqad adzallani 'anidz dzikri. Karena dia telah membuat saya lalai dari mengingatmu ya Allah. Allah. Bayangkan ya, di sini kita sudah berteman. Bener. Sampai di sana menyesal. Waktu di dunia kayaknya asik, seru. Asik banget. Kayaknya... Teman-teman yang tidak enakan nanti di akhirat lebih tidak enak lagi dengan teman-teman yang demikian. Bukannya kita menjauhi, seharusnya kan kita mendakwakan. Kita mendakwakan. Bukan mengikuti. Kita harusnya mengajak dengan kebaikan tadi. Ya, bukan mengejek. Dan tapi kalau teman-teman sampai mengikuti sampai tidak enak rasanya, digambarkan ya wailana laitani, ya Allah sungguh rugi, aduh celaka, kenapa saya ngambil dia sebagai teman saya? Kenapa kok menyesal? Laqad adzallani 'anidz dzikri. Ternyata dia membuat saya lalai dari mengingatmu. Lah begitu seharusnya kita mengingat Allah waktu sholat sama temannya, ngopi dulu dong. Nongkrong dulu kita sampai tengah malam, kita membahas ini debat capres ini seru sekali. Kira-kira siapa yang menang? Seolah-olah debat capres itu mereka yang menentukan gitu. Jadi sampai lupa gitu. Apalagi kalau dibenturkan dengan perkataan-perkataan anak-anak muda ya, entah ini mau Gen Z ataupun generasi milenial, dari dulu juga selalu ngomongnya tapi Ustadz saya kan punya temannya sedikit Ustadz gitu. Kalau saya harus jauh lagi, saya nggak punya teman Ustadz. Gimana nih Ustadz? Masa saya di dunia nggak punya teman gitu Ustadz? Ini perkataan-perkataan yang membuat apalagi generasi Gen Z ini langsung kayak mental gitu Ustadz. Benar-benar. Sejatinya dimanapun kita berada ya, kalau seandainya kita baik dan yang kita cari adalah kebaikan, insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Satu ketika ada seseorang lah yang bertemu dengan Buya Hamka. Beliau mengatakan, saya pergi ke Amerika Serikat, kata dia. Tapi Amerika yang katanya tempat yang sangat banyak kemaksiatan dan sebagainya, tapi saya menemukan orang-orang soleh di sana, orang-orang baik. Buya Hamka mengatakan, dimanapun kamu berada,
Oke. Kalau seandainya yang kamu cari hal yang buruk, kamu ke Madinah pun, ke Mekah pun, kamu akan bertemu dengan hal yang buruk Hal juga. yang buruk juga. Dengan orang-orang yang buruk juga, sesuai dengan apa yang kamu cari gitu. Oh, oke. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang innamal a'malu binniyat Binniyat. wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sesuai dengan niat, Niat. dan niat dan apa yang kamu inginkan akan kamu dapatkan sesuai dengan niat kamu itu. Oke. Maka tergantung kita. Berarti kembali ke nomor satu lagi, di hati lagi Di hati kan? lagi. Oh, oke. Maka teman itu sangat penting. Oke. Daripada kamu menyesal, ya sekarang kita mencari teman-teman yang baik. Dan yang lebih parahnya lagi, Nah, Ustaz. misalnya bukan cuma teman yang kita ikuti. Oh, oke. Kita misalnya mengidolakan, kita follow katakan Ah. artis A atau B gitu, idola kita dan Kita sebagainya. fansnya lah Kita ya. fans, kemudian kita ikuti dia, kemudian nanti ternyata di akhirat orang-orang yang seperti itu mereka malah nggak mengakui kita. Sudahlah kita menganggap dia teman, kemudian kita menyesal, tambah lagi ternyata orang yang kita anggap teman itu mereka berlepas diri dan tidak menganggap kita sebagai teman. Dan tidak bisa memberikan syafaat Iya, untuk tidak kita. membisahkan. Dalam Al-Quran itu dilukiskan lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idh tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul adzab. Idh tabarra'al ladzi, ketika orang-orang yang kita ikuti mereka berlepas diri. Kan ini kan sudah salah ya. Sudah salah, benar. Salah, kemudian kita menyesal. Heeh. Ya Allah, saya menyesal kok saya ikut dia, kok saya ngambil, jadikan dia idola, jadikan dia benar, patokan, benar. jadikan dia ya teman gitu yang menjauhkan saya dari zikir kepadamu, mengingatmu. Dan ternyata orang itu bilang, ya Allah jangan bawa-bawa saya. Oke. Karena dia pikir, wah ini saya mau diadab, mungkin adab dia lebih parah gitu. Lebih parah Akhirnya, gitu. "Ya Berlepas Allah, diri. Saya jangan bawa-bawa saya. Kalau mau adab saja dia. Saya berlepas diri. Ittabarra'al ladzina tubi'u, berlepas diri dari siapa yang mengikuti. Jadi yang followersnya banyak itu, mungkin dia mencontohkan yang tidak baik, dia berlepas diri. Oke. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul adzab. Jadi gambarannya itu luar biasa gitu kan. Jadi ketika kita sungkan sama teman kita, kemudian kita menyesal, dan ternyata orang yang kita ikuti itu juga berlepas diri dari kita. Jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga lagi gitu. Ini triple Ya attack double sudah kill, ya, pokoknya. double kill, triple kill Triple sudah kill gitu. sudah. Waduh, luar biasa banget ya. Iya, makanya akhirnya dan di lanjutan ayatnya dia minta kembali hidup di bumi supaya tidak berteman dengan orang itu. Gitu. Tapi sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa gitu. Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman semua nih, tetap kembalinya ujung-ujungnya ke hati lagi ya. Jangan sampai hati kita tidak enakan. Ya udahlah, setahun sekali ini aja gitu kan. Gitu. Tapi dampaknya nanti di akhirat itu luar biasa ketika persidangan di depan Allah. Nah, itu sangat besar sekali dampak. Dan udah nggak bisa nyewa pengacara, nggak bisa suap menyuap, pokoknya udah nggak ada itu ya begitu-gitu. Makanya jadi di akhir tahun ini kita tidak boleh mengorbankan kebahagiaan di akhirat hanya untuk kita menikmati kesenangan yang sementara yang mungkin sampai jam 12 malam. Apa sih yang kita dapatkan itu? Mencari apa gitu? Masuk angin Ustadz besok-besoknya. Lah iya, makanya, apa sih yang teman-teman cari? Coba kira-kira apa ya yang teman-teman itu cari ketika tahun baru sampai jam 12 malam apa gitu? Kalau secara pribadi nih Ustadz ya, dulu yang juga sempat tersesat ya. Sebenarnya sih yang dicari kayak apa ya, euforia dan adrenalin aja sih Ustadz. Iya. Dan akhirnya yang ngerasainnya cuma diri sendiri, orang lain juga nggak akan bisa ngelihat gitu kan. Karena adrenalin ketika udah lagi memuncak kan ya saat jantung memompa darah dengan cepatnya gitu. Dan itu kan tidak dilihat orang akhirnya. Iya benar. Terus euforia yang dirasakan juga adanya di hati dan di pikiran dan imajinasi yang terwujud aja gitu kan Ustadz. Jadi akhirnya kalau ditanya sebenarnya kalau secara pribadi yang dulu juga sempat tersesat ya kayaknya ya nggak ada sih Ustadz. Besok-besok paginya juga masuk angin dan ngantuk berlebihan gitu. Iya, bisa kita isi dengan perbuatan yang lain ya. Teman-teman mungkin untuk mendapatkan hal yang demikian kan bisa kita
muhasabah. Nah, Muhasabah kan benar. teman-teman jangan artikan muhasabah itu kalau duduk di masjid berzikir, Ketemu ustadz, ketemu ustadz. kiai, habib dan segala Enggak. macamnya, enggak Masih harus. tetap bisa ke warung kopi silakan. Masih tetap Gitu. bisa datang ke warung kopi, teman-teman ngaji. Ngaji kan ngatur jiwa Ngatur ya. jiwa, Ngatur benar. jiwa, menata diri, membuat target-target yang ingin dicapai. Mungkin tadi kita sempat bahas ya. Kita buat target, kemudian target yang 23 kemarin ini. 2022 saja Ah, ke 2022 2023 itu kan Mas sudah wah masa Bener. kalian mau buat lagi yang ini aja belum gitu kan dan sebagainya. Tapi kalau menurut kita ya nggak masalah selama teman-teman masih tetap semangat ya buat Iya, terus saja. benar, Buat terus saja. Jangan berhenti gitu walaupun persentasenya itu berapa persen atau 50% tapi setidaknya tetap ada. Tetap ada. Teman-teman silahkan buat terus. Tapi tadi cara yang pertama supaya teman-teman bisa membuat itu hati dulu kita Hati itu yang perbaiki kita sehingga dari perbaiki. hati itu akan turun resolusi yang harus kita catat. Yang pertama itu di sholat, Oke, benar. zikir. Itu inti semua teman-teman semuanya. Baca Quran dan Inti segala semua. Teman-teman kalau mau sukses dan lain sebagainya, sholat. Nah, Pasti benar. sholat. Pasti sholat. Pokoknya orang-orang sukses itu sholat gitu ya. Karena kalau nggak salah kan dalam hadis atau Quran ya Ustadz ya, kalau kita membantu dan menolong agama ini, Allah akan menolong kita gitu kan Ustadz. Betul sekali. Nah. Allah itu menolong kita dalam bentuk kelapangan hati. Nah ini sih Nah, itu kelapangan jarang hati itu. yang bisa dimiliki nih. kelapangan Benar hati. sekali. Kalau seandainya kita maknai kesuksesan itu banyak sekali harta, Punya dan lain Lamborghini, sebagainya, rumah mewah gitu, jam tangan mahal dan lain sebagainya. Betapa banyak orang yang memiliki itu semua tapi tidak bahagia. Kenapa? Benar sih. Hatinya sempit. Hatinya sempit. benar. Hatinya sempit. Betapa banyak orang yang hanya satu harinya cuma dapat satu bungkus, kemudian kendaraannya biasa saja mungkin dalam pandangan kita, tapi mereka tersenyum dan lain sebagainya. Berarti hatinya udah luas Hatinya banget. lapang sekali. Itulah kenapa Oke. siapa yang menjaga Allah, Allah akan jaga dan lain sebagainya. Itu tandanya hatinya itu lapang. Oke, benar, Karena benar, itu yang paling penting. Karena kalau hati sudah lapang, hati menerima, hati yang cukup, qalbun dzakiron, qalbun ghaniyun, maka Oke. semua beres, semua beres. Berarti paradigma yang harus ditanamkan dan diubah kembali adalah supaya teman-teman jangan sampai terjebak dengan istilah kesuksesan itu misalnya di 2023 penghasilannya baru 5.000, 2024 penghasilannya 10.000 Betul. atau hari ini punya motor, tahun depan harus punya mobil gitu. Kesuksesannya bukan diukur dengan materi Ustadz ya. Bukan, tidak bisa diukur dengan materi Oke. karena orang sekarang gampang sekali untuk tiba-tiba kaya, tiba-tiba gampang sekali gampang, gitu. benar. Walaupun memang terlihat berat ya, tapi kesuksesan yang sebenarnya itu terletak dalam hati yang merasa cukup, Yang merasa cukup. hatinya luas. Nah, Oke. jadi apapun itu. Tapi jangan salah paham juga. Kalau ada orang bilang, "Adah, saya segini aja lah, cukup." Akhirnya dia seharusnya memiliki kemampuan untuk memiliki harta 1 M, yang mana 1 M ini bisa digunakan untuk membangun masjid dan sebagainya. Menolong kemaslahatan ya. Kemaslahatan, tapi dia cukupkan kemampuan, udahlah saya zuhud. Nah, ini salah paham sama zuhud nih. Salah paham dengan zuhud lagi nih, Saya Ustaz ya. segini aja. Enggak, maksudnya di sini adalah merasa cukup itu cukup kita kerjakan semampu kita, yang mana yang seandainya kita dapat misalnya Nah. kalau dalam nominal 1 M 2 M ya ambil itu, kita manfaatkan untuk yang baik lagi. untuk yang baik. Oh, Bukan oke. berhenti gitu Bukan kan. berhenti dan mencukupkan diri. Ustaz ya? Mencukupkan diri bukan. Oh, oke. Jadi orang zuhud itu ya merasa cukup untuk dirinya, dunia itu sudah di sini saja. Di sini Di saja. telapak kaki, nggak lebih dari itu. Begitu datang ya dikembalikan untuk urusan Allah. Oh, Begitu oke. datang kembalikan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah kasih dan Allah mau ngambil lagi ya udah gitu. Ya udah gitu ya. Ya simple tapi nggak simple juga bagi yang Ibaratnya kalau lagi di Malang kan ada misalnya kafe atau rumah makan yang ngantrinya sejam, giliran makan cuma 5 menit gitu kan Ustaz. Iya, iya, Kan iya. kepuasannya udah kayak ya udah gitu Ya kan. udah Ustaz. gitu. Mau gimana lagi, karena kemarin kapan kayaknya udah dari tahun 5 tahunan lalu pernah mendengar juga Buya Yahya itu pernah ngomong zuhud itu simpelnya gini aja deh. Meletakkan dunia itu di telapak tangan, jangan di hati. Karena apa? Kalau nanti Allah mau ngambil, ya kita bisa gampang menyerahkannya gitu. benar. Kalau kita letakkan di hati kan kayak
Wah, berat banget ini lepasnya nih. Benar sekali. Jadilah seperti tukang parkir. Nah, Tapi bukan jadi tukang parkir ya. bukan, tapi Seperti pemaknaannya tukang, lain lagi. pemaknaannya. Oke. Ente jangan salah paham. Jadi tukang parkir dititipin mobil banyak, mewah-mewah, ada Alphard, Lamborghini, Pajero semuanya dititipin, diterima. Begitu pemiliknya ngambil, ya sudah. Ya sudah, dikasih. serahkan lagi. Lah begitu juga ente punya HP, ente punya harta, punya jabatan, begitu diambil ya kembalikan, nggak usah ribet lagi, nggak usah. Karena yang ini ngasih sebagainya. Allah dan Allah juga yang paling berhak untuk mengambilnya kembali. Betul sekali. Ya Oh, sudah kita belajar dari tukang parkir itu. Oke. Insya Allah dengan kita menjalani itu semua, faktor internal, eksternal, ya kita akan ya berhasil gitu, tidak Berhasil. rugi gitu. Walaupun resolusinya masih menjalankan resolusi yang di 2022 atau 2000 sekian yang lalu-lalu, tapi mungkin yang dulu tidak berjalan dengan baik dan hasilnya kurang memuaskan, saat ini ketika udah tahu rumusnya harusnya Betul bisa jadi sekali. lebih baik. Mungkin kita nggak tahu rumusnya, kita menertawakan resolusi kita. Sekarang kita tahu rumusnya, hati dan teman kita atur, kita jalankan itu. Insya Bismillah. Allah mendapatkan yang lebih baik. Mendapat hal Pun yang kalau nanti tidak mendapatkan hasil yang terbaik, artinya kita sudah menata hati tadinya. Iya, dan Oke. teman-teman kalau hatinya itu tidak dilibatkan atau tidak ditautkan dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, pasti rugi memang. Pasti rugi memang. Pasti rugi karena memang sifat dasarnya manusia itu rugi memang. Pada dasarnya rugi. Pada dasarnya rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu adalah rugi. Dasarnya sudah itu. Manusia itu rugi. Lah, kenapa rugi? Ya karena memang berkurang terus umurnya dan Betul. memang Allah sendiri yang mengatakan kalau toh nanti manusia itu mengeluh, kalau toh manusia itu kadang-kadang merasa capek, ya itu memang manusiawi. Manusiawi banget. Tapi untuk bahagia kita tidak cukup untuk memanusiawikan diri kita. Oh, Tapi oke. kita butuh keimanan itu. Gimana itu? Kalau memang kita mengeluh ya khuliqal insana halua. Allah ciptakan manusia itu ya memang mengeluh. Idza massahus sarru zazua. Kalau seandainya dapat ujian dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Kalau dapat nikmat dia merasa kurang. Merasa kurang. Lah itu memang manusia. Memang Lah manusia. kalau kita beralasan manusiawi maka kita tidak mendapatkan kesuksesan. Oh, Tidak cukup oke, tidak cukup ya. tidak cukup hanya manusiawi, tapi manusiawi plus iman tadi, Oh, plus hati, qalbun dzakiron, qalbun syakiron, qalbun ghaniyun. Mantap. Itu insya Allah kita akan sukses dengan Bukan itu. sukses. Berarti buat teman-teman semua mulai dari sekarang kita bareng-bareng menata hati, memperbaiki ibadahnya kita lagi, komunikasi dengan Allah. Kan dikatakan kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, sholat. Tapi kalau kita ingin Allah itu berbicara dengan kita, baca Quran. Baca Quran. Berarti baca teman-teman, Quran. dari sekarang pokoknya kita perbaiki ibadah kita sama-sama. Ya kita saling mengingatkan lah Ustadz ya. Betul Kalau sekali. belum sanggup 2 halaman, 1 halaman. Belum sanggup 1 halaman, ya 2 ayat juga gak apa-apa. Yang penting dirutinkan terus, jangan sampai ada bolongnya ini Ustadz ya. Betul sekali. Wah ini kayaknya teguran buat diri sendiri ini ya. Berarti harus mulai rutin lagi. Ini nasihat kembali. buat kita bersama. Kita bersama. Semoga di 2024 kita menjadi pribadi yang baik, terutama di hal-hal yang sangat inti. Benar. Hatinya bersih, temannya baik, Bener. sholatnya juga 5 waktu. Amin. Nah buat Bukan teman-teman semua. 1 minggu sekali. Hai, apalagi setahun sekali Apalagi gitu ya. setahun sekali. Idul Fitri sama Idul Adha gitu kan. Penutup Bahaya. dan pembuka ini kayaknya. Mungkin buat teman-teman semua nanti yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan, boleh kirim pertanyaannya di DM Instagramnya Sabili Salam Media, boleh di Kudwah, boleh di Ustadz Syekhul Islam sendiri, boleh di saya, nanti saya lempar ke Ustadz Syekhul gitu untuk menjawab Betul gitu ya. sekali. Kalau saya kayaknya belum mampu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Tapi intinya semoga pergantian tahun Masehi ini teman-teman semua mendapatkan kebaikan yang selama ini ditunggu-tunggu. Yang penting perlu diingat adalah benar ya Ustadz ya, bahwa Allah itu mengabulkan doa kita tidak serta-merta langsung wujudnya dalam bentuk apa yang kita minta kan Ustadz ya. Betul sekali. Bisa jadi nanti Allah simpankan untuk kesehatan kita, Allah jauhkan dari mungkin mara bahaya, dan bisa jadi Allah simpan untuk di akhirat kelak Ustadz ya. Betul. Berarti buat teman-teman semua, intinya doa kita selalu Allah dengar, tapi masalah nanti Allah berikan yang mana, Allah akan ukur dulu kemampuan kita sampai di mana nanti. Buat teman-teman sampai situ aja kayaknya kali Ustadz ya. Ya, Semoga yang singkat ini tadi dari hati kemudian pertemanan ini sudah cukup untuk membuat teman-teman semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa memilih lagi temannya mana yang akan mengingatkan kepada Allah, mana yang menjauhkan kita dari Allah itu. Jangan sampai deh pokoknya menjauhkan dari Allah ya.
Ya, semoga yang singkat ini bermanfaat. Adapun yang salah datangnya dari kami yang masih lemah dan penuh kefakiran dalam hal ilmu ini, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, terima kasih. Semoga Sama-sama. kita selalu diberikan kesehatan supaya bisa mengerjakan ibadah dengan tepat waktu ya dan Amin. bisa beramai-ramai kita fastabiqul khairatnya. Baik teman-teman, kalau gitu itu dia yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.